wabarakatuh. Bersama podcast ini, saya Suci Indah Mulyasari, peserta Latkar CPNS 2021 akan menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908, awal pergerakan nasional di mana pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional yang untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkannya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan diawali menyerahnya Jepang terhadap tentara sekutu. Setelah kita mengetahui sejarah, tentunya kita harus tahu dong, apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenal diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertian tersebut, terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan filsafat negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan dasar pembentukan negara yang beliau sebut sebagai Pancasila. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah NKRI, di mana keberadaan NKRI ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi ini, bangsa Indonesia telah berhasil mendirikan negara dan menyerukan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu terdapat negara baru yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, pembahasan terakhir dari wawasan kebangsaan yaitu mengenai lambang-lambang negara yang terdapat 4 poin penting yang akan dijelaskan pada podcast ini. Yang pertama adalah bendera. Sudah kita ketahui bahwa bendera kita bangsa Indonesia adalah bendera merah putih. Yang kedua adalah lambang negara. Lambang negara kita merupakan Garuda Pancasila. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Yang terakhir adalah bahasa, yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini ada pembahasan mengenai bela negara. Nilai-nilai bela negara. Kita harus tahu dulu nih, apa sih sejarah bela negara? Sejarah bela negara pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta upaya lebih untuk mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara diawali dengan pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara. Dan terakhir
terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, selanjutnya adalah pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman pada era reformasi yang diartikan sebagai sebuah kondisi tindakan potensi yang berbentuk fisik maupun non-fisik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Sedangkan di sisi lain, kewaspadaan ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Yang terakhir, kita akan menjelaskan nilai-nilai bela negara. Apa saja yang menjadi nilai dasar dari bela negara? Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar bernegara dan berbangsa. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Fungsi ASN untuk melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Implementasi bela negara sebagai ASN yang pertama adalah melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Dengan podcast ini, semoga kita bisa memahami apa arti dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih.